Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Retno Kaltarina. Di sini saya selaku host dalam pembahasan mengenai bagaimana program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga lebih dalam. Nah, tetapi di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh Bapak Heri Trilaksana, Sarjana Sains, Magister Sains, PhD. Nah, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung memasuki ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih Pak sebenarnya manfaat adik-adik SMA ini memilih sekolah atau berkuliah di program studi fisika Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga? Ya, terima kasih Mbak Afisa. Jadi ini yang sering kali ditanyakan, kira-kira apa ya keuntungan atau benefit yang bisa didapatkan oleh siswa SMA ketika mereka belajar di jurusan seperti fisika di Fakultas Sains dan Teknologi UNER ini. Jadi yang pertama, mereka akan jadi fisikis itu pasti gitu kan, karena mereka belajar fisika, mereka pasti jadi sarjana fisika atau jadi fisikis gitu kan. Tapi sebetulnya lebih dari itu, karena fisika itu kan kemana-mana seperti tadi ya, ada engineering, ada mendasari engineering, ada mendasari instrumentasi dan sebagainya. Akhirnya mereka sebetulnya juga menjadi seseorang yang adaptif. Adaptif ketika tantangan dunia ini berubah. Contoh misalnya, dulu hard engineer itu merajai, tapi sekarang sudah mulai ada spektrum lain seperti bisnis digital, ya toh? Nah ini apakah kemudian mereka yang belajar hard science itu harus mengerti ini? Iya harus, tetapi bagaimana memfasilitasi itu, gitu kan? Nah ini kalau mereka yang belajar di fisika, mereka punya dasar-dasar komputasi, mereka punya dasar-dasar digital, mereka punya dasar-dasar engineer, sehingga ketika mereka menyesuaikan, mereka pasti lebih adaptif. Yang kedua, mereka bisa memikirkan segala sesuatu yang sifatnya agak di belakang layar, bahwa yang tampak di aplikasi itu seperti itu sebetulnya ditentukan bagaimana proses di belakang layarnya. Nah, di belakang layarnya ini teman-teman yang belajar fisika biasanya memang lebih kuat. Banyak sekali program-program pemodelan atau aplikasi-aplikasi tertentu yang terpaksa memang akhirnya orang fisika itu bisa lebih baik dalam menerapkan modelnya dibandingkan orang-orang yang ada di engineer. Itu menarik sekali, apakah itu di dunia medis, apakah itu di dunia aplikasi yang lain. Jadi memang akhirnya menjadi adaptif. Tetapi ya memang fisika dengan engineers itu beda di paradigmanya. Paradigmanya ada berbedanya di stakeholder. Stakeholder itu pasti akan merasa bahwa kalau yang namanya dunia industri itu pasti dikuasai oleh mereka yang applied, gitu kan, yang bukan science. Paling science itu satu kotak kecil di research and development, dan itu salah satu divisi yang kecil sekali di dunia usaha, dunia industri. Nah, jadi ini paradigma ini yang menurut saya dengan era digital ini akhirnya menjadi agak membaur, agak batasannya menjadi pudar gitu loh, sehingga sekarang udah nggak menjadi isu harusnya Anda belajar di engineering atau belajar di sains gitu. Karena toh kedepannya tantangannya adalah era digital. Pertanyaannya adalah seberapa cepat kita bisa menyesuaikan itu. Yang engineer juga terbata-bata loh. Dulu orang instrumen itu cerita tentang SCADA, tentang PLC itu sudah gagah sekali gitu kan. Sekarang eranya sudah beda, remote tele. Kalau di dunia kedokteran ada telemedicine, ya. Kalau di dunia industri ada embedded, ya, atau ada virtual. Jadi semuanya sudah beda tantangannya. Nah ini bagaimana ayo kita sesegera mungkin untuk bisa bermigrasi masuk ke dunia digital. Dan kita di jurusan fisika mengarah ke sana, karena karena kita juga mengajari mahasiswa, kita membangun sistem yang ada di UNER itu, cyber kampusnya itu yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana KRS dan sebagainya, itu yang membangun orang fisika.
Gitu. Sangat multi talenta ya. Jadi kalau di UNER kita punya kontribusi membangun sistem informasinya atau sistem cybernya, di internal fisika kita juga menjalankan digital administrasi, sudah paperless, jadi sudah nggak presensi pakai tangan gitu kan. Terlalu lama itu jawaban. Iya, jadi ini bukan laporan tapi ini sebuah report, surveillance lah, monitor yang terus menerus dan real time, gitu. Nanti banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari proses digital. Nah, ini membantu mahasiswa untuk bermigrasi dari tantangan yang hard science menjadi ke yang era digital itu. Ya. Tetapi Pak, melihat dari banyaknya, sebenarnya banyak sekali ya Pak manfaat belajar fisika. Ya, tentu. Nah, tetapi itu jujur dari saya sendiri tuh memiliki trasisus yang kalau belajar di fisika itu susah banget loh. Gitu. Terus menakutkan kalau misalnya nggak bisa nilai saya gampang jeblok kayak gitu. Nah, itu bagaimana ya Pak mengubah pandangan siswa-siswa gitu untuk dan guru-guru SMA juga untuk bisa lebih tertarik lagi gitu. Iya, ini sangat klasik dan klise. Tapi kita harus tetap bisa menjawab tantangan ini. Karena begini, sesuatu yang susah, sesuatu yang keras, pasti orang cenderung untuk menghindari, itu wajar. Ngapain hidup dari susah, kan begitu? Benar juga. Tetapi kita bisa, jadi begini, kita bisa mengubah sebuah fenomena, tapi kita juga bisa mengubah paradigma. Nah, fisika yang menakutkan, yang terkesan angker, sulit, itu adalah paradigma. Ini bukan fenomena lagi, itu paradigma. Betul. Ini harus digeser. Nah, saya punya keyakinan sepanjang saya mengajari mahasiswa itu yang notabene mungkin kadang-kadang juga tidak sering kita menemukan mahasiswa yang satu bengal gitu misalnya ya, dua diterangkir nyantol-nyantol gitu ya. Jadi itu saya mengubah paradigmanya, saya lupakan fisika. Anggap Anda tidak sedang belajar fisika, anggap Anda tidak sedang sekolah di fisika. Anggap Anda tidak sedang melakukan skripsi supaya lulus dari sekolah ini, tapi Anda sedang main-main aja, bermain aja, dibikin supaya tidak terbeban. Ikut aja dan bermainlah, gitu kan. Sehingga ketika bermain mereka kemungkinan untuk menjadi senang itu ada. Tapi ya ini mudah dikatakan, dilaksanakannya saya mungkin juga sampai harus ke pinggir rel kereta untuk nemeni mereka gitu ya, nemeni mereka ngambil data. Karena apa? Orang yang secara pemikiran, logika, rasio itu sudah capek ya. Karena apa? Waduh susah Pak. Aljabar vektor, eigen value, aduh itu apa lagi itu. Udah jangan diajak ngomong itu gitu kan. Jadi diajak, kalau memang pikirannya sudah capek, ajak tangannya bekerja. Ajak mereka ke sana kemana, motoriknya harus diajak. Nanti pelan-pelan mereka akan terpanggil kembali untuk membutuhkan rasionya. Nah ini, wah ini kalau seperti ini saya memang spesialisnya untuk mengelola mahasiswa-mahasiswa yang ya boleh dibilang susah untuk lulus gitu ya. Jangan khawatir, bisa ketemu Bapak Heri di fisika ya. Iya. Untuk mengubah paradigma itu semua. Iya. Sampai mereka akhirnya, yang saya pernah ingat, mereka mampu membuat sensor bagaimana kereta api itu harus perlintasan kereta api itu harus bisa mengetahui adanya kereta yang datang. Jadi udah nggak perlu penjaga pintu gitu kan, sudah ada early warning system gitu. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Oke, dari tadi kita melulu membicarakan tentang bagaimana pembelajaran di fisika. Nah, selanjutnya nih kita dari tadi kan melulu membicarakan terkait bagaimana susahnya fisika, tidak disenanginya fisika, mata pelajaran fisika. Betul Pak. Daripada melulu bicara tentang itu, mari kita ngebahas tentang pekerjaan. Ya. Nah, untuk pekerjaan sendiri itu, apakah dari program studi fisika itu memiliki kerjasama dengan pihak eksternal ya Pak? Ya, oke. Jadi fenomenanya memang terus dan selalu berubah ya. Kalau dulu kita mendukung life science, kemudian masuk ke fisika medis, dunia fisika kedokteran, itu akhirnya kita lebih banyak dan lebih didominasi kerjasama dengan pihak rumah sakit, atau setidaknya badan-badan riset yang
ada di dunia kesehatan kan gitu kan. Nah, untuk saat ini kita karena memang visi kita ada di dua, jadi satu kaki ada di dunia life science dan industri, life science dan dunia kesehatan, satunya ada di dunia industri. Karena apa? Jujur kalau kita mau hitung ya, berapa sih jumlah rumah sakit di Indonesia gitu kan? Berapa sih riset body yang ada di Indonesia tentang ilmu kesehatan? Kalau dibandingkan dengan pabrik coba, kalau dibandingkan dengan dunia industrinya, company-nya yang di bidang engineering itu kan lebih banyak. Sehingga kita juga harus mewadahi dan membekali mahasiswa untuk bidang itu. Nah, jadi yang saya ingin katakan untuk yang fisika mendukung dunia medis itu jelas rumah sakit dan beberapa riset kesehatan, badan riset kesehatan. Tapi yang di dunia industri seperti BUMN contohnya misalnya PT Inka gitu kan, itu juga kita bekerja sama dalam project electric vehicles atau mobil listrik untuk G20. Jadi pemerintah ini maksudnya ingin membuat sebuah proyek kebangsaan gitu ya, yang akan mengangkat marwah engineering dan teknologi di Indonesia, bahwa kita juga bisa loh menyediakan mobil yang ramah lingkungan, yang membuat mahasiswa ya Pak? Yang membuat mahasiswa itu konsorsium antara ITS, UB, UNER dan beberapa kampus untuk dikerjasamakan bersama di Inka. Dan laporan dari mahasiswa kami ya yang ada di sana, ternyata mereka setelah masuk tidak hanya belajar engineering, tidak belajar tentang sistem kontrol dan sebagainya, tapi mereka juga harus di semi militer kan. Nah kayak Mbak Amisa ini juga SMA-nya semi militer. Artinya mereka harus dibangun ini apa jiwa-jiwa nasionalismenya. Karena memang ini proyek kebangsaan gitu ya. Jadi Anda boleh dari kampus manapun, background apapun, tetapi begitu sampai di sana mereka akan diberikan value-value tentang NKRI lah, nasionalisme, supaya mereka punya kebanggaan bahwa Anda sedang menyuguhkan sebuah electric vehicles untuk G20 loh. Ini wajah Indonesia yang akan kita sebagai tuan rumah gitu. Mudah-mudahan nanti November G20 sukses. Amin, amin. Ya, sehingga kontribusi kita bekerja sama dengan PT Inka dalam electric vehicles ada hasilnya. Dan yang lain dan yang kedua adalah solar car. Ini menarik. Ini saya juga ingin undang ini para siswa SMA yang jadi, wow, kerjasama ya Pak? Iya, jadi kita juga menggandeng Inka dalam hal ini. Kenapa? Karena Inka itu sebetulnya kan industri transportasi ya, kereta api ya. Jadi dari sisi solar car itu memang teknologi photovoltaic ini lebih mudah diterapkan untuk transportasi berbasis railway. Karena roda besi dengan landasannya yang besi itu frictionnya lebih kecil dibandingkan roda biasa di jalan yang kasar kan begitu. Sehingga efisiensi energinya diharapkan memang lebih kecil. Oleh karena itu kita menggandeng itu, di samping juga workshopnya PT Inka, ya siapa yang meragukan gitu kan. Laser cutting di sana juga keren ada gitu, mahasiswa mengerjakan itu gitu. Nah kemudian saya ingin mengundang ketika kita nanti betul-betul bisa membuat Solar Car 2023, kita kirimkan ke Darwin Australia, maka kita bisa mengikuti International Solar Car Challenge. Jadi mahasiswa bisa berpartisipasi di situ. Terutama buat ini ya anak-anak. Iya, yang sekarang mau masuk ini kan ini masih bukan tahun 2023 gitu kan. Jadi mereka sudah mengenal digital electronics, analog electronics dan beberapa pemrograman ya, supaya bisa, karena kan kalau kita bicara solar car itu sebetulnya PV-nya sudah standar, motornya sudah standar, tapi power manajemennya harus kita main-mainkan dengan autonomous gitu kan. Itu yang adik-adik mahasiswa perlu belajar, dan itu semester 4 sudah bisa. Sudah bisa. Dari sejak dini itu semester 4 loh. Iya, 2 tahun coba. 2 tahun Anda Iya. kalau main-main nongkrong di warung kopi coba dapat apa? Ya. Betul. Kayak jadi di prodi fisika aja ya. Iya. Nah, berbicara tentang tadi kerjasama dengan pihak eksternal, untuk fresh graduate program studi fisika sendiri ini memiliki lowongan kerja di mana? Ya, vakansinya ya. Vakansinya itu kalau kita berbasis tracer itu dilakukan tiap tahun dan bisa kita evaluasi tiap 5 tahunan, 3 tahunan, 2 tahunan, terserah kita mau. Kalau saya katakanlah potret 5 tahun ke belakang gitu ya, itu 30-40% itu memang 30 lah ya, itu memang diduduki atau diokupasi oleh mereka yang bekerja di bidang database dan information technology.
Terus ada pertanyaan, ini jurusan fisika atau sistem informasi kan gitu kan. Nah ini nanti ada kaitannya dengan kemampuan mereka dalam bidang coding kan. Computational physics itu mereka mengerti coding, mereka mengerti differential equation. Anak fisika belajar coding ya? Oh iya, mereka sintak lah ya, intinya sintak coding, sehingga mereka bisa punya wawasan bagaimana web design, bagaimana pemrograman berbasis web, database, mereka ngerti gitu. Nah ini menjadikan dominasi mereka di 30% pekerjaan di bidang IT sangat wajar, ya sangat wajar. Tapi yang sekarang agak baru, kalau dunia medis jelas ya, karena itu lebih awal ya, dunia medis. Tapi karena jumlah mahasiswa yang diterima itu dari tahun ke tahun itu bertambah, dan saat ini kita antara 90-100 mahasiswa, maka proporsi yang fisika medis menjadi kecil. Gitu kan, karena menerima lebih banyak mahasiswa. Sedangkan daya tampung di lapangan pekerjaan dunia industri untuk bidang medis, rumah sakit dan sebagainya kan terbatas. Jadi proporsinya mungkin 20, kemudian 30-nya ada di IT gitu kan, yang lainnya ada di dunia industri, company dan sebagainya. Nah, yang paling baru sekarang itu mulai bermunculan itu adalah mereka yang bekerja di bidang mining. Pertambangan. Memang kita tidak memiliki geophysics ya, kita belum memiliki geophysics, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ada pola-pola dari kebijakan Kementerian Mineral dan Energi itu, bahwa harus memberikan kesempatan kepada company atau penambang-penambang nasional, ya, perusahaan nasional untuk bergerak, sehingga kita juga bisa, lulusan kita bisa ada yang eksis di bidang mining. Nah, baru nanti ya Pak, itu baru, itu saya dapatkan mungkin 2 tahun terakhir. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya yang selalu masuk ke Halliburton, Total, Schlumberger itu memang dari engineering ataupun pertambangan. Kalaupun ada yang dari fisika, tentu mereka yang memiliki geophysics. Gitu. Nah, kita memang belum punya geophysics, kita memilikinya biophysics. Nah ini yang spektrumnya memang belum ke sana. Tapi sekarang ya itu tadi saya bilang, batas antara kerumpunan dan aplikasi itu memang menjadi lebur gitu ya. Sehingga ini sebetulnya areanya lahannya engineering atau keilmuan dasar itu menjadi sangat abu-abu gitu ya. Nah, itu terus tadi sudah medical physics, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Mining yang sekarang ini ada yang di Dishub, Polri, TNI jelas ya. Itu kan sebagai kalau kita menyebutnya sebagai state governance gitu ya. Jadi state governance employers gitu, itu pasti. Tapi semua kementerian, Dishub, Jasa Marga itu kita masuk, perbankan ada. Berarti luas, sangat luas ya teman-teman. Di BUMN iya, hospital iya, industri iya, mining juga, ada masih banyak lagi. Nah, saya ingin flashback lagi Pak ke tadi. Kan tadi itu membahas tentang sistem yang dimana hebat UNER itu dibuat oleh orang fisika. Nah, itu kan untuk mengakses semua program studi dan fakultas di Universitas Erlangga ya Pak? Nah, untuk jurusan fisika sendiri, apakah memiliki sistem tersendiri untuk pembelajarannya? Iya, jadi begini, 2011 itu kebetulan kita menginisiasi UNER ya, menginisiasi sebuah sistem informasi secara seragam. Kita namakan Cyber Campus. Ya, ini sudah istilah yang sangat well known lah, orang tahu bahwa sistem yang harus dijalankan di satu universitas itu biasanya kita sebut sebagai sistem cyber atau cyber campus. Nah, itu dibangun oleh orang fisika, gitu ya. Itu dibangun oleh orang fisika. Kemudian tentu skopnya untuk UNER. Nah, skopnya luas tapi detailnya kurang. Karena apa? Detail itu ada di prodi. Dan prodi itu pasti keragamannya beda-beda. Nah, ini yang menurut saya Cyber Campus itu memang menjadi sebuah sistem utama. Prodi-prodi ini harus menunjang sistem utama itu. Prodi fisika melakukan digital administrasi, gitu kan, membantu supaya cyber ini lebih powerful. Maka kita menjalankan sebuah sistem yang mengawal bisnis proses pendidikan, riset, teaching. Kita di sini
supaya menjadi digital administrasi. Tidak ada paper, tidak ada presensi tulis gitu kan. Kan meminimalisir kalau orang lupa presensi. Lupa presensi ya. Jadi dosen fisika kalau mau presensi nggak perlu fingerprint, nggak perlu nulis gitu. Yang penting gadgetnya dibawa, GPS-nya boleh diakses, masuk udah. Wah, Sistem operasional fisika yang disebut Sofia, namanya cukup cantik ya. Cantik ya. Sofia apa Pak? Sistem operasional fisika. Ini sistem yang mengawal proses administrasi dan teaching kita Kayaknya di Fakultas Sains Teknologi ini baru fisika aja loh, teman-teman yang punya akses pembelajaran yang cukup unik, namanya juga Sofia gitu ya. Nah, mungkin bisa untuk contoh prodi yang lain ya Pak ya. Prodi yang lain, fakultas yang lain. Untuk keamanan gitu Betul. Bicara tentang keamanan ini belakangan ini emang lagi marak juga ya Pak. Di dunia, terutama perkuliahan terkait dengan isu sexual harassment. Itu apa sih Pak kaitannya dengan peraturan yang baru saja dibuat, PP nomor 30 tahun 2021? Ya, ini sebetulnya masalah budaya ya, masalah sosial, tetapi kita tidak bisa kemudian tutup mata atau acuh karena memang ini saya kan orang fisika gitu, enggak lah gitu. Artinya ada sesuatu yang harus kita bantu, kita lakukan. Kalau bagaimana kita menyikapi PP nomor 30 ini. Isunya begini sebetulnya. Logikanya kalau kita mendapatkan katakanlah sexual harassment atau sexual violence itu kan ya tidak nyaman ya. Tidak nyaman, itu ada dimensi memalukan, ada dimensi aib, ada dimensi macam-macam. Sehingga kita nggak mau itu terjadi. Di samping juga masalah moral, gitu kan. Slogan kita kan juga moto excellence with morality, gitu kan, di UNER. Atau maksudnya itu excellence in a good moral, gitu kan. Moralnya harus baik, itu akhlaknya harus baik. Maka sexual harassment harusnya juga nggak ada loh. Kampus ini harus bersih dari sexual harassment atau sexual violence. Nah, kalau hanya digembar-gemborkan, diomong-omongkan, didiskusikan, ini nggak mengawal gitu loh. Harus ada sistem yang betul-betul mengawal. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya? Digital system seperti yang dilakukan Sofia itu, yang seharusnya ini kita sudah tanamkan bahwa sexual harassment itu termonitor atau terfasilitasi, terproteksi ya, supaya tidak terjadi gitu. Contohnya Pak? Contohnya ya, sexual harassment itu biasanya contohnya misalnya saya seorang dosen, Mbak Afisa sebagai mahasiswa, Mbak Afisa mau bimbingan karena kebetulan saya dosen walinya. Udah, ayo kita bimbingan ya, tapi bosan lah tuh bimbingan di kampus gitu, ayo kita bimbingan di Galaxy Mall, itu kan deket ya, deket itu sambil minum kopi, nyetar bak atau apalah gitu. Mungkin ini hal yang wajar gitu. Tapi justru dari sanalah titik-titik seksual harassment itu berpotensi muncul gitu loh. Nah, ini kita kawal melalui di sistem Sofia kita, di School of Physics kita memasukkan akses GPS. Sehingga ketika mahasiswa, misalnya Mbak Afisa mau bimbingan ke saya ingin melakukan approve, oke kita bimbingan ya. Maka HP saya harus saya buka GPS-nya sebentar. Supaya sistem mengenali posisi saya di mana. Pun juga Mbak Afisa, kalau Mbak Afisa tidak menyalakan GPS-nya, klik centangnya nggak muncul. Nggak bisa ya Pak. Gitu ya. Di lokasinya udah ditentukan ya Pak. Nah, lokasinya GPS-nya harus kampus A, kampus B, kampus C, kan itu kampusnya UNER atau kampus Banyuwangi juga. Jadi kalau di luar itu ya mestinya nggak boleh terjadi pembimbingan gitu. Apapun alasannya. Ya, atau kecuali dihadirkan ada pihak ketiga yang memang betul-betul bisa melakukan klarifikasi bahwa mereka memang betul-betul melakukan pembimbingan terkontrol gitu loh. Ini masalahnya adalah norm sosial ya, norma sosial. Jadi nggak boleh kita ceroboh. Orang tua pasti resah. Benar. Bagaimana perasaan mereka kalau misalnya mereka menitipkan anaknya ke kampus, ke sebuah sekolah di perguruan tinggi, ternyata mereka
mendapatkan hal yang seperti itu, gitu kan. Ini kan cukup menyedihkan. Jadi kita harus mengawal bagaimana PP nomor 30 tadi betul-betul dikontrol atau diawasi sebagaimana. Nah, ini sistem yang harus. Nah, Sofia mampu melakukan itu sehingga kami di School of Physics itu bisa bicara seperti ini. We are the school where no place for sexual violence. Gitu kan. Jadi luar biasa ya teman-teman, di Prodi Fisika ini sudah menerapkan bagaimana cara pencegahan terhadap sexual harassment yang lagi marak sekarang ini ya Pak ya. Mungkin cukup itu saja dari tadi kita sudah membahas bagaimana terkait sejarahnya fisika sampai dengan lulusannya para graduate gitu ya, bekerja di mana. Nah, mungkin untuk terakhir ada closing statement dari Bapak bisa disampaikan untuk siswa-siswa yang akan ujian. Ya, jadi kita dari tadi sudah menjelaskan bisnis proses kita di sekolah ini, di School of Physics, Fakultas Science and Technology Erlangga University ini, supaya yang pertama ya dari mahasiswa jadi tahu gitu bahwa mungkin ini akan bisa menjadikan opsi ketika mereka mungkin tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah engineer yang sangat ketat gitu kan, kompetisinya sangat yang mungkin kemampuannya juga belum bisa masuk ke sana. Apa sih salahnya kita bisa menggunakan sekolah-sekolah seperti fisika ini yang ternyata mereka juga belajar control system, embedded system, autonomous gitu kan, data science. Ternyata bisa loh, karena tujuannya kan kita harus bermigrasi dari yang sekarang ini ke era digital nanti gitu. Dan selama kita berpindah itu kita juga tidak meninggalkan apa yang dibutuhkan di saat itu. Karena kan ujung-ujungnya ketika adik-adik lulus ini mereka harus cari nafkah, mereka harus bisa menghidupi. Kan nggak mungkin, ayo kita belajar digital gitu, jereng kita pahamnya cuma digital. Yang hard engineer nggak bisa cari kerja, nggak bisa cari nafkah gitu, susah juga. Jadi itu tetap mereka maintain, tapi mereka tahu 2030 nanti kira-kira ketika blockchain sudah dilepas, ketika metaverse sudah jadi keseharian kita. Dulu kita nggak membayangkan juga kok punya Grab, punya Gojek gitu kan, GrabFood gitu, ternyata kita sudah sangat akses dipermudah. Satu klik gitu. Dulu coba masih ingat kan, semua ada siswa SMA belajar gimana sih pesan lewat delivery order. Sekarang Anda sudah biasa mah seperti itu gitu. Bagaimana nanti di dunia metaverse ya? Nah, itulah gitu loh. Makanya bermigrasi ayo gitu, kita memfasilitasi itu. Anda akan diajari bagaimana data science, bagaimana blockchain, bagaimana era digital. Tapi Anda juga belajar hal yang sifatnya masih konvensional ini, hard engineers ini, bagaimana memanufaktur, bagaimana welding, bagaimana membuat sebuah frame. Kita kan punya bengkel gitu, kita punya workshop gitu loh. Jadi Anda belajar juga, seperti yang saya sering katakan ke mahasiswa, kamu capek ya belajar fisika? Iya Pak, capek, nggak ngerti-ngerti, udah ayo berhenti mikir, ganti tangannya yang kerja gitu. Jadi Anda tetap produktif. Di sisi lain, ternyata dengan melakukan sesuatu, aktivitas psikomotorik itu, capeknya otak ketika belajar yang keras-keras itu tadi, itu lebih cepat selesai, lebih cepat recovery. Sehingga mereka akhirnya bertanya lagi, mereka membutuhkan rasionya lagi. Jadi jangan terlalu di-push sampai capek berpikir gitu kita ayo gitu loh, ayo. Capek itu ayo kita kerjakan yang sifatnya keterampilan, psikomotor. Sebetulnya ya nggak harus itu sih. Saya melihat mahasiswa itu mungkin kurang bisa memilah aktivitasnya ya. Jadi misalnya capek ya sudah, ayo kita sepedaan bareng yuk gitu kan, gowes bareng yuk, walaupun hanya muter kampus atau ke ITS balik lagi, ya itu sudah cukup. Refreshing gitu. Iya. Jadi mengalihkan perhatian, menggerakkan tubuh, ternyata nanti itulah cara bagaimana belajar fisika yang tidak membebani gitu. Itu. Jadi monggo bisa dimanfaatkan gitu kan. Sekali. Jadi ada mahasiswa you are more than welcome gitu kan. Kami akan bisa menerima apapun kondisi Anda, apapun, karena ya itu milih sekolah, jangan hanya milih yang populer, jangan hanya milih yang bonafit. Tapi yang pertama ya harus yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, yang dijaminkan bahwa Anda diopeni di sekolah itu. Kalau masuk ternyata dibiarkan sampai lulus, terus setelah itu dicul-cul ke karo PDW, suruh cari kerja karo PDW ya susah. Benar. Nah, jadi tunggu apa lagi gitu ya? Segera ubah mindset kalian bahwa sebenarnya fisika itu
bukan pelajaran yang sangat ditakuti, apalagi yang dipikir aduh susah banget ya fisika itu. Iya, Enggak. iya. Jadi Enggak gitu lah. ya betul. Jadi sebisa mungkin dicoba gitu. Jangan Ya. takut untuk mencoba. Dan saya juga harus berpesan untuk mereka, ini satu hal, untuk mereka yang mungkin memang ada ketertarikan untuk mengasah keterampilan berbahasa Inggris, Ya. karena kita tadi sudah terakreditasi internasional, tentu kesempatan itu akan lebih luas. Pertama, dari sisi penyampaian perkuliahan, lebih dari 40% kita sudah dalam bahasa Inggris. Yang kedua, semua literatur fisika itu rata-rata memang tidak sangat terbatas untuk yang bahasa Indonesia. Karena memang translatornya untuk bahasa Indonesia tidak banyak. Jadi lebih tetap berbeda belajar fisika dengan literatur bahasa Inggris. Itu membantu. Monggo kalau yang memang ingin istilahnya mengasah gitu ya. Itulah menariknya, bagaimana kita belajar fisika dengan senang. Satu, kita tidak terbebani. Dua, kita dapat yang lain-lain. Belajar fisika, ternyata ngerti matematik, ternyata nanti ngerti Sistem informasi juga. sistem informasi tadi, dan juga bahasa Inggrisnya jadi terasa juga. Gitu. Itu yang bagaimana belajar fisika secara menyenangkan. Betul. Gitu. Nah, jadi adik-adik semua jangan lupa coba daftarkan diri Anda di program studi Fisika Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga. Di sini benar-benar keamanannya sudah terjaga, pembelajarannya jelas, benar-benar diarahkan hingga lulus nanti, dan lulusannya sudah terjamin bekerja di perusahaan maupun di rumah sakit ataupun di mining dan lainnya yang sudah terakreditasi